Hey everyone, welcome back to Play Cinema Channel. How are you today? Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul 10 Promise for My Dog rilisan tahun 2008. Kepo seperti apa filmnya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan Akari Saito atau gadis cantik berusia 10 tahun sedang bermain bersama Hoshi atau teman lelakinya di tepi pantai. Anyway, Akari ini sangat menyukai anjing. Dia merasa bahagia ketika ada seekor anjing yang menghampirinya. Sedangkan Hoshi adalah antonimnya Akari, di mana dia lebih memilih mundur dan tidak memegangi anjing itu karena tangannya harus tetap terjaga kelentikannya demi impian orang tuanya menjadikan dia seorang gitaris klasik. Malamnya saat Akari merayakan ulang tahunnya ke-10 tahun, dia kecewa karena ayahnya yang berprofesi sebagai dokter lebih memilih untuk menjalankan tugasnya daripada hadir di ulang tahun anaknya. Padahal nih ya, sebelumnya ayahnya sudah berjanji akan membelikan lilin untuk kuenya. Malamnya terlihat ayah Akari pulang dengan raut sesalnya karena telah melewatkan waktu ulang tahun anak satu-satunya itu. Istrinya yang melihat saat sedang melukis pun memberi saran kepada suaminya untuk membelikan Akari seekor anjing sebagai hadiah ulang tahun, sekaligus permintaan maaf kepadanya. Hal itu pun disetujui oleh ayahnya, walaupun dia sendiri sedikit ragu karena memiliki rasa takut kepada anjing. Esok hari sepulang sekolah, Akari tidak menemukan seorang pun di dalam rumahnya. Saat sedang mengangkat jemuran, tiba-tiba ada seekor anjing kecil yang sedang bermain di halaman belakang rumahnya. Akari terlihat sangat senang dan mencoba untuk menangkapnya. Namun belum sempat tertangkap, tiba-tiba ayahnya menelpon memberitahu bahwa ibunya pingsan dan sekarang berada di rumah sakit. Akari pun terkejut dan merasa sedih mendengarnya. Malamnya, saat Akari melihat ayah pulang dari rumah sakit, dia merasa bahwa si ayah berbohong jika ibu Akari benar-benar sakit. Dan keesokan harinya sepulang sekolah, Akari datang ke rumah sakit untuk memastikan keadaan sang ibu. Dia juga sedikit bercerita tentang anjing kecil yang dirinya temui di halaman belakang. Di sana ibunya berpesan kepada Akari untuk mulai belajar mengurus rumah, termasuk menyalakan sedikit keran rumahnya agar tidak membeku. Dan hal itu pun dilakukan Akari sesampainya di rumah. Sementara di tempat lain terlihat ayah Akari sangat sedih saat mendapati kabar bahwa istrinya itu mengalami sakit kanker yang sudah kronis. Hari lain di sekolah, saat Akari sedang melewati sebuah ruangan, dia tidak sengaja mendengar dawayan gitar yang begitu merdu. Dan ternyata itu adalah Hoshi yang sedang memainkan gitar. Setelah menemani Hoshi latihan, kini mereka pun pulang bersama dan mampir ke sebuah toko kaset klasik. Di dalam perjalanan pulang, Akari menyanyikan sedikit lagu pop kesukaan ibunya. Dia kemudian menawarkan diri kepada Hoshi sebagai penyanyi karena Akari tak pernah melihat Hoshi bernyanyi. Akan tetapi hal itu ditolak oleh Hoshi. Dan anjing kecil yang beberapa hari lalu sempat hilang pun berhasil ditemukan oleh ayah Akari. Akari yang mendapati kabar di mana anjing itu pun langsung OTW banter mengejar anjing itu. Akhirnya dia pun berhasil menangkap si anjing dan diam-diam membawanya ke rumah sakit untuk ditunjukkan kepada ibunya. Ibunya pun merasa senang melihat anaknya kini tak kesepian lagi. Ketika mereka sedang duduk dan ngobrol di taman rumah sakit, Akari meminta pendapat kepada ibunya nama apakah yang cocok untuk si anjing itu.
Shock itu adalah jawaban dari ibu Akari. Selain memberi nama kepada anjing itu, sang ibu juga memberikan nasihat kepada Akari mengenai 10 promises to my dog. Janji anjing kecil ini yaitu 1. Mendengar baik-baik apa yang harus kukatakan. 2. Percaya padaku, aku akan selalu ada di sisimu. 3. Banyak bermain denganku. 4. Jangan lupa aku juga punya perasaan. 5. Jangan pernah bertengkar karena suatu hari aku yang akan menang. 6. Jika aku tidak mematuhimu, aku punya alasan yang baik. 7. Kau punya sekolah dan teman-teman, tapi untukku, aku hanya punya kamu. 8. Tetaplah menjadi sahabatku walaupun aku sudah tua. 9. Aku hanya akan hidup sekitar 10 tahun. Dan yang terakhir, aku tidak akan pernah melupakan waktu kita bersama. Jadi jika waktu itu tiba, tolong ada di sisiku. Keesokan harinya, keluarga Akari pun memilih piknik di tepi pantai untuk merayakan kepulangan ibu Akari dari rumah sakit bersama Shock juga. Ibu Akari lalu memberikan kalung yang begitu cantik untuk Shock. Tidak lupa mereka juga berfoto bersama untuk mengabadikan momen. Akari yang sedang asik bermain dengan Shock di halaman tidak menyadari ayahnya sedang menangis di pangkuan istrinya karena pesan terakhir yang dikatakan oleh istrinya itu yaitu rawatlah Akari dengan baik. Alur maju beberapa bulan kemudian, ibu Akari kini kembali masuk ke rumah sakit dan tak pernah pulang kembali. Semenjak tak ada sosok ibu di rumah, kehidupan mereka pun menjadi berantakan. Begitu juga dengan seisi rumahnya yang sudah seperti kapal pecah karena ayahnya yang tak dapat membereskan rumah. Sedangkan Akari terlihat aneh setelah mengalami masalah pada lehernya yang tidak dapat bergerak akibat tidur terlungkup selama 2 hari. Hal itu membuat ayahnya dan Hoshi pun cukup prihatin. Di tepi pantai saat sedang bermain dengan Shock, Akari mendapat informasi yang mengejutkan dari seorang kakek, di mana anjing kecil yang sekarang bersamanya adalah kiriman dari ibunya dahulu yang diberi secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya. Kini si ayah terlihat mulai memberanikan diri untuk tidak takut kepada anjing. Lihat, dia juga berani memegang Shock untuk yang pertama kalinya. Tentu Akari pun merasa senang melihatnya. Shock lalu menyembuhkan leher Akari sehingga dia tidak merasa kesulitan lagi. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Esok harinya ayahnya mendapatkan promosi menjadi dokter di rumah sakit Universitas Sapporo yang cukup jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Hal itu membuat mereka harus berpindah dan terpaksa menitipkan Shock kepada Hoshi sementara karena mereka akan tinggal di sebuah asrama yang tidak boleh memelihara hewan apapun. Perpisahan itu pun tiba. Akari tidak kuat menahan kesedihannya ketika harus berpisah dengan sahabat terbaiknya itu. Begitupun dengan Shock yang terus menggonggong karena enggan ditinggal. Hari-hari di asrama begitu sangat menyebalkan bagi Akari. Ayahnya selalu pulang terlambat, membuatnya terus merasa kesepian. Di sisi lain, Shock juga selalu mencari keberadaan Akari namun selalu dihibur oleh Hoshi dengan petikan gitar lagu kesukaan Akari. Mendengar Hoshi memainkan lagu pop, ayahnya tidak begitu suka dan tidak disangka Hoshi sudah didaftarkan sekolah musik di Prancis tanpa sepengetahuannya dan akan berangkat beberapa hari ke depan. Akari yang sedang belajar pun kaget ketika membaca pesan yang dia dapat dari Hoshi yang mengatakan akan berangkat ke Paris besok.
Akari langsung menunjukkan pesan tersebut kepada ayahnya untuk menemui Hoshi. Ayahnya pun mengizinkan, bahkan dia yang akan mengantar anaknya itu menemui sahabat terdekatnya. Dalam perjalanan, ayahnya tiba-tiba mendapat panggilan suara untuk melakukan operasi bedah dadakan. Beberapa kali ayahnya menolak, namun tetap saja berakhir membuat Akari kecewa dan harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Tidak sampai di situ, kekecewaannya bertambah saat menemukan kertas yang tertempel di salah satu dinding yang berisikan pesan dari Hoshi bahwa dirinya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Di lain tempat, Shock berhasil melepaskan diri dari ikatan di depan rumah Hoshi. Dia berjalan menyusuri jalanan mencari Akari. Dimulai ke rumahnya, namun dia tidak menemukannya juga. Shock pun melanjutkan pencariannya sampai ke stasiun kereta dan menaikinya. Namun karena membuat keributan di dalam kereta, Shock diamankan oleh polisi. Akari yang masih marah kepada ayahnya menjadi berubah ketika mendapat panggilan dari polisi tentang keberadaan Shock. Mereka pun menjemput Shock dan secara diam-diam membawa Shock ke dalam asrama. Hal itu tentu membuat Akari sangat bahagia, begitu juga ayahnya yang sudah menganggap Shock bagian dari keluarga mereka. Lelah dengan pekerjaannya yang terus-menerus mengecewakan Akari, akhirnya ayahnya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Mereka pun kembali ke rumah lamanya. Ayah merenovasi sebagian tempat dan membuka klinik sendiri. Kini semuanya berjalan sangat bahagia. Alur maju 7 tahun kemudian, kini Akari sudah menjadi seorang mahasiswa kedokteran spesialis hewan di salah satu universitas di kotanya. Sedangkan ayahnya sudah jauh lebih baik dalam mengurus rumah, terutama urusan dapur. Dengan tangan dokter bedanya, dia sudah bisa memasak seperti chef, walaupun urusan rasa adalah masalah lain. Eits, tidak ketinggalan juga dengan Shock yang sudah tumbuh dewasa dan dicintai banyak orang serta menjadi terkenal karena tidak pernah kalah dalam suatu game. Yang bertanya kemana Hoshi? Temen. Akari juga tidak pernah mendengar kabarnya lagi, walaupun sebenarnya dia sangat merindukannya. Dimana seringkali tiba-tiba Akari mengingatnya. Seperti sekarang, walaupun sedang bersama temannya, dia terdiam memikirkan Hoshi. Temannya itu pun mengetahui tentang Hoshi karena Akari pernah menceritakan kepadanya. Di suatu hari, saat Akari sedang berjalan dengan temannya di sekitar kampus, dia melihat pamflet bergambar Hoshi yang akan mengisi pertunjukan gitaris. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, temannya pun langsung mengajak ke tempat pertunjukan dan menemui Hoshi di ruangannya. Di sana Akari membawa bukit bunga sebagai tanda selamat atas pertunjukannya. Saat memasuki ruangan, Akari merasa canggung karena tiba-tiba Hoshi memeluknya. Namun keadaan itu hanya sesaat. Mereka pun melanjutkan mengobrol atas kejadian terakhir kali pertemuan mereka yang ternyata tidak membuat Hoshi kecewa kepada Akari. Pertunjukan pun dimulai. Penonton di sana sangat menikmati pertunjukan dari Hoshi. Begitu juga Akari yang sangat kagum melihat Hoshi di atas panggung. Sampai pada akhir pertunjukan, Hoshi membawakan sebuah nada lagu favorit Akari yang khusus dipersembahkan untuknya. Hal itu membuat Akari terharu sampai meneteskan air mata. Semenjak itu mereka menjadi lebih sering bertemu. Hari wisuda pun tiba. Terlihat Akari menggunakan kimono peninggalan ibunya yang begitu cantik di badannya. Namun saat memamerkan kepada ayahnya, Shock tiba-tiba menyerangnya.
membuat kimono itu menjadi kotor. Merasa jengkel, Akari pun memarahi Shock. Sampai pada saat ayahnya membiarkan Shock masuk ke dalam rumah, Akari langsung mengusir Shock untuk ke kandangnya dan memarahi ayahnya agar tidak terus-terusan memanjakan Shock. Kini hari di mana Akari harus berangkat bekerja di kebun binatang Ashakiwa pun tiba. Dia dengan terpaksa harus meninggalkan rumah serta ayahnya dan Shock. Sesampainya di tempat, Akari mendapatkan pelatihan dan pengenalan terlebih dahulu dalam mengenal binatang yang ternyata memakan waktu banyak. Akari merasa sulit menjalaninya, tapi cukup menyenangkan karena ditemani oleh hewan. Hal itu membuatnya begitu sibuk hingga lupa dengan keadaan ayah dan Shock di rumah. Dan benar, ayahnya bersama Shock di rumah merasa diabaikan oleh Akari akhir-akhir ini. Namun saat Akari mencoba menghubungi ayahnya, tidak ada jawaban. Merasa lelah dan kangen seisi rumah, Akari pulang tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada ayahnya. Membuat si ayah yang sedang bekerja kaget melihat putri satu-satunya yang telah mengabaikannya kemarin pulang dengan muka yang begitu terlihat lelah. Di dalam kamarnya, Akari menelpon temannya sekedar curhat tentang Hoshi yang sudah beberapa hari tidak membalas pesannya, yang tentu membuatnya uring-uringan. Beberapa saat kemudian hal itu terjawab, di mana ayahnya mengatakan bahwa Hoshi mengalami kecelakaan yang membuatnya cedera. Walaupun sudah sembuh, namun jari keterampilan motoriknya belum sembuh. Hal itu berpengaruh pada karirnya sebagai seorang gitaris. Mendengar berita itu, Akari segera menuju ke rumah Hoshi yang kini telah memiliki kelas gitar. Akari mencoba memasuki kamar Hoshi dan melihat Hoshi yang begitu berantakan karena merasa tidak dapat melakukan apapun selain memainkan gitar. Dia juga meminta waktu untuk sendiri yang secara halus mengusir Akari dari kamarnya. Tidak menyerah, Akari yang teringat Shock pernah menyembuhkannya saat sakit leher, dia pun berinisiatif melakukan hal yang sama, yaitu membawa Shock ke kamar Hoshi dengan harapan Shock dapat membantu penyembuhan Hoshi. Shock yang sudah dikasih wejangan oleh Akari pun bertindak dengan baik saat bersama dengan Hoshi di kamarnya. Hoshi yang merasa memiliki teman di dalam kamar pun menuruti apa yang ditunjukkan oleh Shock. Sampai akhirnya Hoshi mampu memainkan gitarnya kembali dan bernyanyi. Orang tua Hoshi dan Akari yang mendengarnya pun terkejut dan merasa senang. Bahkan lagu yang dinyanyikan adalah lagu favorit ibunya yang sering dia nyanyikan dahulu bersama Hoshi. Di balik pintu kamar Hoshi, Akari ikut bersenandung menyanyikan lagu itu tanpa disadari sampai menangis. Beberapa lama, Shock yang mengetahui ada Akari di luar kamar menunjukkan kepada Hoshi untuk membuka pintu. Dan ya, Hoshi terkejut kemudian langsung memeluk Akari yang sedang tersenyum sambil menangis melihatnya. Sudah selesai, Akari kembali membawa Shock ke rumah. Akari menyadari kini usia Shock sudah semakin tua. Dia pun meminta maaf karena merasa bersalah kepada Shock karena akhir-akhir ini tidak memperhatikan Shock lagi. Kini fisik Shock mulai lemah. Saat akan menaiki tangga, Shock tidak mampu menaiki satu anak tangga pun. Akhirnya Akari membantu Shock menaiki tangga sampai masuk ke dalam kandang. Akari kembali melaksanakan tanggung jawabnya di kebun binatang. Namun tidak dipungkiri, Akari selalu teringat kondisi Shock di rumah. Sehingga setiap ada waktu luang, dia menelpon ayahnya menanyakan keadaan Shock yang ternyata semakin lemah. Dia juga teringat janji ke-9 yang diucapkan ibunya. Sekarang sudah di waktu 10 tahun Shock, sehingga Akari begitu khawatir. Sampai suatu hari, ayahnya menelpon memberitahu keadaan Shock yang terlihat sudah tidak dapat bertahan lama lagi. Ayahnya pun juga meminta Akari untuk segera pulang menemani Shock di masa akhirnya.
Awalnya Akari sempat menolak dan egois dengan pekerjaan yang akan melakukan operasi esok harinya. Namun tanpa sadar, atasannya mendengar pembicaraan mereka di telepon. Merasa tidak tega, akhirnya si atasan memerintahkan Akari untuk pulang menemui anjingnya. Tanpa pikir panjang, Akari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung mendekati Shock yang terbaring sangat lemah. Akari diberikan sebuah buku oleh ayahnya yang ternyata buku itu adalah pemberian khusus dari ibunya mengenai 10 promise to my dog. Ketika Akari membaca satu persatu janjinya yang seharusnya dia penuhi terhadap Shock, itu membuat dirinya tak kuasa menahan air mata. Dia merasa sangat bersalah kepada Shock karena hampir tidak memenuhi janjinya. Tepat pada saat membaca janji ke-10, tiba-tiba Shock memberi tanda yang membuat Akari menangis histeris agar Shock tetap bertahan. Namun sudah tiba waktunya dan Shock pun menghembuskan nafas terakhirnya. Akari menangis dan sangat terpukul di pelukan ayahnya. Shock kini dimakamkan di halaman belakang rumah mereka. Ayahnya yang sedang membersihkan kandang Shock menemukan beberapa foto Akari bersama Shock dan surat dari mendiang ibunya. Surat itu berisikan tentang Shock sebagai pengganti untuk menemaninya selama ibunya sudah pergi. Tidak sampai di sini. Film ini diakhiri dengan sebuah kebahagiaan soal percintaan Akari dengan Hoshi yang berlanjut ke jenjang pernikahan. Ya, mereka menikah dan hidup bahagia. Dan film pun selesai.